Puji Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam program New Life on Air. Semoga saudara tetap dalam keadaan sehat. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah dan memuji Tuhan melalui program ini. Shalom saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Goodness of God. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Through the fire in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Salam sejahtera, salam sukacita bagi kita semua. Sehat selalu dimanapun kita berada. Sukacita Tuhan melingkupi saya dan saudara.
Mari saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai dengan 12. Saya beri judul, Awas Tukang Sihir dan Nabi-Nabi Palsu. Hati-hati. Mari saudara-saudara, Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Satu firman Tuhan yang bercerita tentang kita harus waspada, hati-hati. Ada tukang sihir dan nabi palsu yang saya percaya itu tidak saja ada di zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul, tetapi juga sampai hari ini. Sergius Paulus, dia seorang gubernur. Seorang gubernur, Alkitab mengatakan dia juga orang yang cerdas. Namun kenyataannya saudara-saudara, berkawan dengan orang yang bernama Elimas, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Saudara, Sergius Paulus yang adalah seorang gubernur ini, dia tidak menyadari dia berteman dengan orang Yahudi yang namanya Bar-Yesus alias Elimas ini, dan dia juga berteman dengan Barnabas dan Saulus sebagai pemberita firman Allah. Ada maksud terselubung Elimas dalam menjauhkan Sergius sang gubernur dari imannya. Itu kita bisa lihat di ayat 8 tadi. Pekerjaan nabi palsu tukang sihir seperti Elimas, dia tidak ingin gubernur mendengar kebenaran firman Allah dari Barnabas dan Saulus. Saudara-saudara, mari kita belajar tiga kebenaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, tukang sihir dan nabi palsu kerjaannya mengacaukan orang dari kebenaran. Kalau hari ini ada orang-orang yang pekerjaannya menjauhkan orang dari panggilan Tuhan, mengacaukan gereja menjadi tidak tertib, gereja yang dimana seharusnya tertib, taat peraturan, namun menjadi tidak tertib. Orang yang menjauhkan orang dari mendengarkan firman Tuhan, berusaha agar orang lain tidak menerima firman Tuhan, dan lebih parah lagi, ada orang-orang yang sampai merusak masuk ke rumah tangga, mencampuri keluarga hingga terpecah belah. Nah, saudara-saudara, jika ada orang yang tidak disukai dari seseorang, maka si pengacau ini, si nabi palsu ini, si jahat ini, antek-antek iblis ini, mereka akan mengupayakan semua upaya dikerahkan supaya orang itu jatuh, patah, mundur dan hancur. Itulah pekerjaan dari tukang sihir dan nabi palsu yang ada sampai hari ini. Kalau ada orang yang tidak suka firman Tuhan diberitakan, kalau ada orang yang tidak seseorang maju terus untuk menyampaikan firman, kalau ada orang yang tidak suka gereja Tuhan berdiri, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah antek-antek si iblis yang ada di zaman itu juga ada di zaman hari ini. Cara-cara tukang sihir dan nabi palsu tentunya tidak kentara. Nampaknya di awal seperti kata-kata bijaksana dan perbuatan mulia, lihai seperti seorang penipu ulung, sampai seorang gubernur yang cerdas seperti Sergius Paulus pun tidak pernah menyadarinya. Nah, saudara, yang kedua,
Berarti kalau kita baca dari ayat-ayat Alkitab tadi, orang Kristen perlu dipenuhi Roh Kudus supaya peka menghadapi para penipu. Penipu pasti di awal selalu menjanjikan keuntungan. Nabi palsu di awal selalu manis sepak terjangnya. Tukang sihir selalu spektakuler, memperlihatkan kebolehannya supaya apa? Supaya banyak orang tertarik, percaya dan mengikutinya. Nabi palsu pun selalu spektakuler dan populer. Jika tidak populer, jika tidak melakukan sesuatu yang spektakuler, pastilah tidak akan ada pengikut atau orang yang percaya. Karena begitu lihainya, seorang gubernur cerdas pun tertipu. Hati-hati saudara, jika kita tidak punya kepekaan Roh Kudus, saya dan saudara pun dapat tertipu di berteman dengan orang-orang yang sebenarnya tidak tulus, dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya menuntun kita ke jalan yang tidak benar. Saudara-saudara, hanya Roh Kuduslah satu-satunya penolong untuk orang percaya yang memberi sinyal. Roh Kudus yang memberi sinyal di dalam hati setiap orang percaya, memberi kepekaan, waspada, hati-hati kepada orang-orang sekeliling yang tampak luar biasa, tampak seperti malaikat, tampak seperti orang baik dan bijaksana, namun sesungguhnya adalah antek-antek si jahat yang hanya membawa kepada kejatuhan dan kehancuran. Dan yang ketiga, orang Kristen kadang-kadang memerlukan orang percaya lainnya sebagai kawan dan sahabat, sebagai penasehat. Sebagaimana Gubernur Sergius Paulus tidak menyadari kawannya itu adalah seorang nabi palsu tukang sihir. Elimas berkawan dengan sang gubernur tanpa gubernur pahami apa motivasi di balik persahabatannya. Saudara, kalau saja tidak ada Barnabas dan Saulus saat itu yang dipanggil oleh sang gubernur untuk menyampaikan firman, tidak pernah putus dan terungkap dan terbukti kelaliman, kejahatan yang dilakukan sang sahabat si Elimas, sang tukang sihir ini. Paulus tidak sungkan menegur Elimas, dikatakan engkau anak iblis. Kita lihat ayat 10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Saudara-saudara, kedatangan dua orang hamba Tuhan yang diurapi ini, yaitu teman-teman yang juga dari Gubernur Sergius Paulus, merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi sang gubernur. Karena dengan melalui mereka, melalui Paulus yang berani mengatakan dan menegur Elimas dengan nyata-nyata, mematahkan semua siasat tipu muslihat yang dilakukannya, yang hanya semata-mata ingin membelokkan sang gubernur dari kebenaran. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ada saatnya kita tidak peka dan kita lemah. Ada saatnya kita sulit dalam waktu-waktu tertentu mendengarkan bisikan Roh Kudus. Itu perlunya kita memiliki orang-orang Kristen yang lain berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan. Mereka dikirim Tuhan menjadi teman-teman kita untuk mengingatkan kita, untuk menasehati kita, memperingatkan kita akan adanya orang-orang mungkin yang di sekitar kita kelihatan baik, kelihatan seperti sangat menyanjung, sangat ingin memberi keuntungan bagi kita, tetapi sesungguhnya di balik semuanya itu ada pekerjaan iblis yang akan ujungnya menjatuhkan kita. Hati-hati saudara, ini satu peringatan dari firman Tuhan bahwa sampai hari ini iblis tidak pernah tinggal diam, ingin menghancurkan dan menjatuhkan kita. Mari bangun diri kita saudara-saudara, bangun kepekaan kepada Tuhan, dengar firman Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan.
bergaul dengan orang-orang percaya, jangan lepas dari persekutuan orang percaya, maka niscaya Tuhan akan terus menolong kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari tipu muslihat si jahat itu. Hati-hati saudara, sekali lagi, para tukang sihir, para nabi-nabi palsu, zaman ini bukan berarti tidak ada, mereka tetap ada. Dan kita harus tetap waspada, gunakan firman Allah sebagai penolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas ibadah New Life on Air ini. Biarlah melalui program ini setiap orang yang mempunyai persoalan, beban-beban yang berat, sakit penyakit, kiranya menemukan jawaban dan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan pimpin pemerintah kami agar setiap kebijakan yang diambil itu adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Biarlah damai sejahtera Allah terus ada atas bangsa kami. Kami bawa kepadamu Tuhan wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Tuhan tolong para pemimpin negara dan juga tenaga kesehatan dalam mengatasi pandemi ini. Juga masyarakat agar mau bekerja sama dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dilaksanakan.
Biar kiranya Tuhan tolong dan beri kelancaran. Kami juga berdoa agar perekonomian dan sektor-sektor yang terdampak pandemi dapat segera mengalami pemulihan. Berkatilah Gembala Sidang GSJA New Life dan seluruh gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan gereja di Indonesia, agar diberikan hikmat dan perlindungan Tuhan selalu dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan segala kebutuhan hamba-hamba-Mu ini akan selalu Engkau cukupkan. Berkatilah seluruh gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh utusan misi GSJA ke berbagai negara dan seluruh gereja-gereja lain yang ada di Indonesia agar menjadi jawaban Tuhan bagi kebutuhan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa bagi setiap jiwa yang sudah dimenangkan, biarlah iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan mereka membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi datang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Moto Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. New Life Smart 2020. Apa itu Smart? Smart adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Rias K. Astari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Jika saudara diberkati dan ingin memberikan persembahan atau menabur, dapat melalui rekening berikut ini. Jangan lupa follow Instagram kami @gsjanewlife, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya saudara dapat notifikasi untuk New Life on Air berikutnya. Dan jika saudara diberkati dalam tayangan ini, silakan bagikan atau share ke teman-teman saudara. Jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.